Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan dengan NIM 44222 01003. Saya Razendra Alam, NIM 44222 Itu dan ada anak malam namanya Rizky. Rizky Hidayat Pimpin. Atau NIM berapa ya? Di sini kami akan mempresentasikan elektro beam welding. Kami dari kelompok 13. Di sini ada yang tahu elektro beam welding nggak? Belum tahu, Bang. Belum tahu. Belum tahu. First time mendengar. Ya, mirip sama laser beam welding. Ya kan sih. Laser beam welding. Iya. Nah, sejenis itulah. Jadi kami akan melanjutkan pengertian elektro beam welding. Elektro beam welding adalah proses menghasilkan leburan dengan sinar konsentrasi dari elektron berkecepatan tinggi menimpa pada jari. Proses ini digunakan pada sinding gas, kecuali dalam beberapa aplikasi dan vakum dan tanpa penerapan tekanan. Variasi dari proses ini adalah high vacuum electron welding atau bisa disingkat EBW HV, dan medium vacuum electron beam welding dengan disingkat EBW MV, dan terakhir non vacuum electron beam welding EBW NV. Karena EBW non vacuum dicapai pada tekanan di dekat atmosfer, ini tekanan disebut atmospheric electron beam welding. Terus prinsip pengoperasiannya gini. Intinya dari proses elektron beam welding adalah elektron beam gunnya. Terus representasi elektron dihasilkan dengan memanaskan muatan negatif, memancarkan bahan berkisaran suhu emisi terminal, sehingga menyebabkan elektron mendidih. Terus emitor atau katoda menjadi elektrostatis, dipercepat menuju anoda yang bermuatan positif. Itu isi yang dikonfigurasi dengan tepat, yang dengan gitar menyediakan geometri medan elektrostatis yang mempercepat elektron dan membuatnya menjadi beam. Sinar yang keluar dari wilayah gun ini melalui sebuah permukaan di anoda. Oke, laju masukkan energi ke sambungan las dikarenakan oleh 4 variabel dasar. Ya, itu sebagai berikut: beam current, jumlah elektron per detik yang mengenai benda kerja. Yang kedua, beam accelerating voltage, magnitudo dari kecepatan elektron ini. Focal beam spot size, sudut dengan terkonsentrasi pada suatu benda kerja. Yang keempat, welding speed, kecepatan penggerak dalam mengelas di mana benda kerja atau berkas elektron sedang dipindahkan. Ini ada videonya ya. Coba kita perhatikan dulu videonya. Bang, ini gimana bang? Kayak itu dia bang? Pencet ini. Pencet. Lagi jalan nih. Sibuk kan? Udah boleh kan? Udah boleh. Gak bisa dicepatin ya bang? Apa? Oke. Skip aja lagi. Nah, Videonya.
Memang karena ini. Itu sebenarnya ya itu angkatan apa keuntungannya apa? Keuntunganmu? Lu sama itu ya wakil MM. Nah, nggak ada suaranya ya. Pokoknya gini katanya. Pengelasan itu benar-benar tahu kan apa itu pengelasan? Tahu bang? Apa coba pengelasan? Pengelasan adalah Pengelasan kaos. Kaos. Pengelasan apa? Pengelasan. Pengelasan. Jadi Apa pengertiannya? penyambungan logam. Nah, betul. Coba lagi ya. Jadi elektrobiologi ini itu adalah penerapan panas. aduh gimana bang? Yang kita tahu pengelasan itu adalah proses di mana umumnya kita menyambungkan bagian-bagian dari logam atau termoplastik yang dengan menggunakan panas. Ini adalah power source. Nah, ini ada power source. Power source ini Play ya. Oke. Jadi pokoknya ini di power source kan. Power source ini menghasilkan elektron yang sambung ke listrik menuju gas. Nah, jadinya ini sinar itu terkonsentrasi dan menghasilkan panas dan menciptakan penetrasi. Nah, sumber listrik ini, power source ini akan terus-menerus menghasilkan sinar elektron selama proses pengelasan berlangsung. Nah, kisaran tegangan pengelasannya adalah rentang 5 sampai 30 kV untuk tegangan rendah. Kalau tegangan tingginya menghasilkan 70 sampai 150 kV. Lima. Di pos dulu, di pos. Oke, di F5. Ji F5 Ji. Pencet F5. Keluar dia. Keluar. Ya, setelah. Nah, pokoknya beginilah. Ini Itu cahaya ke paleta energi tinggi. Ini ini konsentrasi elektron tuh masuk ke dalam menghasilkan lelehan. Dia menembus sampai ke Nah, kayak gini lah proses pengelasannya kurang lebih. Alatnya Ini baru hidup.
elektron beam yang pertama ada 3. Yang pertama pengelasan vakum tinggi, yang kedua pengelasan vakum rendah, yang ketiga pengelasan vakum. Apa itu pengelasan vakum tinggi? Pengelasan vakum tinggi itu pokoknya pengelasan vakum tinggi itu memerlukan lindungan yang lebih rendah lebih tinggi dari 13 kali 10 mili 2 PA 10 mili 4 ton atau lebih rendah. Lindungan ini diperlukan untuk semua yang berkelanjutan metode khusus memberikan sinar memasuki lingkungan yang lebih tinggi, dan itu sendiri tidak akan melakukannya beroperasi secara efektif pada tekanan yang jauh lebih besar daripada ini tadi. Keuntungan utama dari pengelasan tekanan elektron dengan arsitektur vakum tinggi adalah ada sebagai berikut. 1. Penetrasi sambungannya maksimum. Penetrasi sambungan lebar dapat dilakukan sehingga menimbulkan distorsi dan distorsi kelas yang minimal. Masih kedalaman lebar yang tinggi dicapai 15 karena kepadatan energi beam yang tinggi dari mode peleburan gelombang kunci yang dihasilkan. Lalu kemurnian yang ketiga itu kemurniannya maksimum. Dari 12 dibuat dimungkinkan oleh lingkungan bersih yang disediakan oleh vakum tinggi. Terus jalankan kemudian kerja yang panjang mungkin dalam vakum tinggi meningkatkan kemampuan operator untuk mengamati proses pengelasan dan juga untuk sambungan gas yang aktivitasnya. Lingkungan vakum tinggi meminimalkan sebaran lingkungan yang dihasilkan oleh beberapa elektron dengan molekul gas besar mungkin ada di dalamnya. Masih sejauh ini ada yang nggak mengerti kan? Coba yang nggak ngerti tanya dong. Ya, Bang Rido. Untuk yang tadi yang sebelum pengelasan vakum tinggi ya. Nah, ya. Untuk perembusannya kan itu yang di atas kelas, yang di bawah juga kelas gitu ya kan? Iya. Apa kelas itu Ya. itu hanya atas sama bawah atau atas sama dalam sama bawah? Atas yang kuning ini ya? Iya. Itu sampai bawah dong. Ya, Sampai itu permukaan memang sampai bawah kan? Itu yang di dalam itu kan kayak gini nih. Misalnya bepola. Hah? Misalnya pengelasan Gini ya, yang kelasnya itu di sini aja sama sini aja atau yang di sini sampai dalam-dalamnya? sampai dalam-dalamnya. Bang Raji. Ya. Jadi ini kan secara proses kan mirip sama kayak Punya Julian tuh tadi kan, laser building kan. Jadi ini memakai filler juga berarti. Filler Iya, metal. tetap memakai filler. Jadi elektronnya itu hanya untuk memanaskannya. Jadi fungsi laser itu kayak cahayanya itu untuk memanaskan aja ya. Memanaskannya. Nah yang lain nggak ada yang ditanyakan. Nah, saya Jadi perbedaan yang proses pengelasan ini sama laser beam itu apa? kalau tadi yang punya Juli menggunakan laser ya? Iya. Kan ini sama-sama laser, kan apa perbedaan? Mungkin perbedaannya menggunakan kecepatan yang lebih tinggi ya Pak, ini elektron beam welding. Kejap Chef. Ya, perbedaan yang paling Coba kasih tambahan lagi. Oke, coba saya tambahkan ya. Pokoknya perbedaan yang paling signifikan itu dari namanya kita udah tahu. Yang satu laser beam welding, yang satu lagi elektron beam welding. Beam
arti beam itu apa? Itu artinya jembatan. Kalau laser beam itu Ada rel ya. ada relnya, ada jalurnya. Gitu. Kalau misalnya laser tuh bisa pakai tangan gitu. Jadi Kalau cerita, laser beam ini kan cuma arah yang sudah ditentukan ya. Iya. jadi porsinya pun untuk yang besar ya kalau laser beam ini. Ya. Kalau misalnya laser welding yang kayak punya Julianto kan dia ada yang bentukkan tangannya. Itu kan yang untuk porsi-porsi kecil ceritanya. Betul. Tepat sekali. Terima kasih tuh deh pembelajarannya. Lagi. Kasih ya. Boleh. Nah itu Jawabannya. pertanyaanku ini ada dua, boleh dua. Boleh. Nanti menerima pertanyaan semua pun. Oke, ini kalau elektron gasolin ini biasanya, elektro beam welding ini itu biasanya menggunakan polarity apa gitu. Terus aku sebut aja EBW ya. EBW ini itu digunakan secara otomatis atau manual atau bisa otomatis dan manual. Ya Otomatis. dong. Soalnya dia dalam ruangan. Kayak apa? Pokoknya dia nggak boleh di luar ruangan gitu. Dia harus di ruangan yang tidak berudara. Oh, makanya ada vakum ini ya. Ya, ini maksudnya. Oh, oke. Terus juga untuk polarity-nya ya. Polarity. Itu kalau memang ada di PowerPoint, itu nanti dulu bisa dijelaskan aja ya. Oke, kita simpan dulu ya. Oke. Dulu ya. Lanjut, vakum rendah. Vakum rendah. Berarti EBW ini kurang menguntungkan dibandingkan EBW. Vakum tinggi. Untuk pengelasan logam reaktif karena mereka membutuhkan lingkungan pengelasan yang sangat murni mempertahankan properti. Potensi udara yang lebih tinggi juga menyebarkan berkas elektron, memperbesar diameter berkas dan menurunkan densitas daya. Ini menghasilkan laser yang sedikit lebih lebar dan lebih beruncing dengan penetrasi sambungan yang lebih dikit daripada las serupa yang dihasilkan pada kondisi vakum tinggi. Untuk pengelasan non vakum, keuntungan utama non vakum atmosfer pengelasan berkas elektron adalah bahwa benda-benda tidak harus tertutup dalam ruangan. Eliminasi dari waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi hasil chamber, tingkat produksi yang lebih tinggi dan daya yang lebih rendah kedua. Juga ukuran laser tidak dibatasi oleh ukuran dari kamar. Keuntungan ini bagaimanapun diperoleh dengan mengorbankan tidak mampu mencapai rasio kedalaman solid dari laser, kedalaman fusi atau jarak untuk benda kerja dicapai dalam ruangan hampa. Itu atmosfer pengelasan tidak semurni dengan pengelasan vakum tinggi dan menengah, bahkan saat gas insert perisai digunakan. Contohnya ini gambar vakumnya ya. Itu ada elektron gun, ada main coil, ada optics, ada focus coil, dan ada deflection coil, terus camber coil, dan workpiece. Nah, jadi ini workpiece kita nih. Workpiece kita nih kalau yang high vacuum itu dia di dalam chamber yang lebar. Kalau yang medium chambernya lebih kecil. Kalau yang non vacuum dia nggak dalam chamber. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi kah? Jadi di prinsip kerja
vakum tinggi, vakum medium sama non vakum itu perbedaannya cuma di chamber aja, Ya. atau di bagian mesin lain ada yang beda gitu. Mungkin yang di non vakum lah ya, dari gambar yang ini kita bisa lihat berbeda, lebih berbeda dari yang non vakum, yang apa? Medium sama vakum tinggi. Jadi kalau yang di dalam vakum itu dia cuma ada 3. Sini cuma ada 3 komponen pentingnya. Yang kemudian elemen coil di dalam fokus coil. Dia enggak ada apa tadi? Enggak ada gambarnya. Ada elemennya. Kemudian ada optik, ada fokus coil yang bawah, sama reflection coil. Oke, jelas nih dok. Yang lain? Ya? Apa ya? Ini kan bentuknya beda nih kan? Apa? Bentuknya kan beda. Ya. Tapi untuk kualitasnya apa masih ada perbedaannya atau tetap sama? Perbedaannya beda. Kualitasnya tadi mungkin ada yang berbeda lah ya. Tentu saja berbeda. Karena setiap apa namanya? Setiap vakum itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya ini kelebihannya. Kalau vakum tinggi, penetrasi sambungannya maksimum, tapi yang pasti costnya lebih mahal. Kalau vakum rendah, kayaknya Yang rendah kurang menguntungkan karena pengelasannya menunjukkan lebar pengelasannya sangat murni untuk kadar properti. ini ada video lagi ya. Ini simulasinya. Simulasi. Ini mesinnya ya. Mesin otomatis. Cuman Ini mekanik. bukan welder kita di sini, operator. Operator bang. Berapa harga mesinnya tuh? Itulah nggak bisa diperkirakan bang. Cicilan 12 bulan beli nggak tuh? Nggak tahu lah. Pas gaus pun nonton deh gitu. Bisa. Ah, ini bang. Oh. Ada ruangan. Oh, di vakum dulu ya. Vakum keluar. Jadi udara tuh ditarik dulu dia. Ya. Hmm. Bedanya. Oh. Dia mengecil. Rasanya mengecil. Cahaya. Pakai cahaya plasma gitu loh. Beda. Bisa goyang-goyang nggak? Definition coil itu berarti kayak lensa gitu ya. Ya. Ini kok. Cerita itu yang ini base metal yang modulas ya deh. Nah, kita habis meter yang mau dilas dari radiator terus. Itu laser rebu itu hidup terus. Wait. Ini kucing ya. Mana tuh? Hilang wait. Spasi biarin. Enggak tadi tuh dibiarin. Nah, dari sini juga nggak apa-apa. Nah, di sini ya. Ini kan ada radiator, evaporation. Evaporasi, Oh, ada X-ray, radiasi. Yang mungkin bahaya ini radiasi X-ray-nya. Oh, iya. Berarti dilelehkan gitu deh. Penetrasinya dalam Kali berarti penetrasi. sampai bawah. Iya juga. Hilang kan? Aduh. Daus. Enggak, di F5 baru dibiarin aja dong. F5 biarin aja biar nggak lari-lari lagi. Dinampakkan Kan video nggak nampak. Nggak apa-apa. Dari situ juga. Nampak ya? Nggak apa-apa. Nampak ya? Nampak. Padit, nampak nggak Padit? Padit, nampak kan? Berapa Padit? Permennya begini bukan. Oh iya.
berarti kalau gitu cicilan 12 bulan nggak kebeli nih alat ini. Nyampe deh. Tanya sih. Nak kulit apa enggak? Enggak kebelah jadi 5 gitu. Nyampe. Sampai lu udah mengisi semua ya. Nanti gitu loh gitu. Lupa putih. Bisa kita lihat kan, kita efek zone-nya itu sangat sedikit. Yang kecil. Jauh dulu. Di sini ada sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang video tadi? Oh, ini Bang. Oh. Jadi kan dilihat itu kan Bang, alatnya itu kan besar nih. Nah, Pertama besar, yang kedua material yang digunakan itu kan tebel-tebel. Ya. Jadi diperuntukkan untuk industrinya itu mana Bang biasanya Bang dipakai? mungkin bisa dipakai buat PT-PT kapal. Oh, proper tebel gitu ya Bang? Ya. Digas, Bang Dido. Yang tadi kan bilangnya menggunakan filler metal, ya, dasar welding. Ya. Tapi ini yang ditengok di sini di video tadi itu nggak pakai filler metal, cuma pakai elektron beamnya. Ya. Itu gimana penjelasan abang-abang? Oh, mungkin itu ada kesalahan dari kami yang memasukkan kata-kata. Wush. Nih Bang Diego mau nanya. Kok itu skip? Ji, Bang Diego mau nanya Ji. Oh, Bang Diego ya, Bang Diego. Silakan, Bang Diego. Enggak. Ya. Jadi Di mana? Bilang dia. untuk materialnya tuh material apa biasanya yang diapai alasan ini? Yang bisa jelas ada. Nanti kita cek dulu ya. Oke. Kita cek dulu. Siap Mas Raji. Nggak ada lagi. Skip terus. Bi, kok mana ya Bi? Ngantuk dia. Arul mau nanya? Jom. Sarul dulu, Sarul mau nanya nih, Sarul perhatikan serius kali ini. Besok kata Sarul besok dan buka lah usaha yang macam ini katanya. Rajak mana? Nah, kita lanjut ya. Mana? Jom. Komponen elektron welding ada high voltage power supply menggunakan sumber listrik untuk mencapai sinar elektron secara terus-menerus selama proses pengerasan voltage yang digunakan 5 sampai 30 volt digunakan untuk plat tipis, sedangkan yang tebal menggunakan voltage tinggi sekitar 70 sampai 100 Besar nih. Kilo. Yang kedua ada elektron gun. Elektron yang bebas dihasilkan melalui emisi termo dari tali atau kawat logam panas. Tujuannya untuk mengubah elektron bebas menjadi berkas elektron dengan bantuan grid katoda, anoda, laser. Yang ketiga ada jaringan kotada atau kathode bed. Pada bagian ini elektron bebas dihasilkan, tetapi tegangan elektron yang bebas yang dihasilkan sangat rendah. Untuk mempercepat elektron bebas ini, mereka melewati medan listrik yang sangat tinggi yang dihasilkan dari anoda dan emitor. Besar kali. Terus anoda ini digunakan untuk mempercepat elektron yang dihasilkan oleh dari anoda tadi. Ada optical view. Optical view yang ada di itu dibantu untuk menentukan dan mengatur dari aksi di mana berkas elektron berdampak pada benda saja.
Terus operating lens hanya memungkinkan elektron konvergen bisa lewat dari beberapa energi rendah elektron divergen dan memberikan secara elektron dengan intensitas tinggi. Elektromagnetik dari electric coil. Saat elektromagnetik berfungsi untuk memfokuskan elektron dan para frekuensi digunakan untuk mengarahkan elektron ke targetnya. Terus ada vakum kamber atau ruang vakum. Di ruang ini tidak ada udara. Pengelasan pada mesin ini berlangsung di dalam ruangan hampa. Vakum yang dihasilkan oleh pompa bertenaga mekanik atau listrik pressure range di ruangan vakum adalah sekitar 0, sampai 10 PA. Dan terus ada selanjutnya workpiece, benda kerja dalam berupa logam yang serupa atau benda. Terus ada holding device, menahan benda kerja, merupakan tempat untuk dudukan benda kerja, sebuah meja CNC yang bisa berputar ke 3 arah, yaitu menetapkan benda kerja, prinsip kerja elektron di welding. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari komponen-komponen di welding ini? Tapi nggak ada yang tanya nih. Amin. Alan kayaknya nih. Terus, Alan kayaknya nih. Ron, Jul, Ren, ya, Timo, Untuk Ren. Ya Bang Rido. untuk pertanyaan sebelumnya kan yang tadi dikip boleh dijawab atau bisa dijawab sekarang atau Coba ulangi lagi dok pertanyaan dulu. yang apa tadi tuh ini menggunakan pelari jambang itu pertama. Terus yang kedua kan tadi ini menggunakan filler metal atau tidak? Soalnya tadi di video itu nggak menggunakan filler metal. Iya, soal filler metal Itu tidak menggunakan film metal, karena kan lasernya kan menembus sampai root, memakan base metal. Oke, terus apa tadi yang polarity apa? polarity. Polarity. BCN. Coba ya Tido, kami pun lagi belajar Tido. Hah? Kami lagi belajar sama ya. Oke. Bentar. Dia harus ngetil berapa gitu? 2 kali ngetil. Ya karena menurut handbook juga nggak ada ya. Jadi nanti kita belajar lagi Tido. Belajar lagi Tido. Di handbook nggak ada Bang Rido. Oh iya. Catatan kami pun nggak ada. Iya. Nanti kami belajar lagi ya. Lagi ya kak. Ya. Di catatan itu mungkin ada. Kok bercanda deh, ada orang lagi presentasi. Banyak pertanyaan kan? Jadi desain join electron pin welding ya. Ada square, groove weld, bar corner join. Terus yang kedua ada flat drop, weld self angling, butt corner. Baru ada
scarf buat join. Terus ada G weld partner like join. Dan ada T join, sim weld atau T join juga, sim weld lap join, fillet weld lap join. Nanya, Ada yang mau tanya? join ini? Iya, Ah, bagus itu. Harul. Itu lab join itu di apa? Ini apa ini dong? Itu Mana? Tengah. Lagi tengah. Begini. Ya. Sebelahnya lagi. Wih. Oh, situ. Nah, terus yang Nah, itu kan di video tadi nah, apa itu yang laser tadi? Iya, laser. Lasernya itu menembus base metal lab ini. menembus. Ya, menembus. Jadi di apa ini? Di bolongin ya? Iya. Oh. Menembus. Yang mana dibolongin dulu, sabar. Base metalnya. Misalnya gini. Misalnya gini. Gambarkan Ini kan posisi gambarin aja. posisi platnya kan gini. Ini mana ya? Posisi platnya kan gini. Dipotongnya yang mana? Itu kan di sini. Jadi di bolong nanti ya? Oh, yang ditanya itu nanti karena kena laser tuh bolong atau enggak itu? Bolong lah. Ini kan ada tandanya. Menembus dia. Jadi bolong ya? Ya. Belum mana? Tapi nanti setelah dilas bolong. Udah. Kita Udah dijawab belum? Bung Timo. Ini di EBW ini ada desainnya. Apa? Bisa ikut. Bisa ikut. Tahu aku lah, tahu. Recycle-nya apa? Duty cycle. Duty cycle itu seberapa banyak yang pekerjaan dikerjain gitu sama waktu gitu. Misalnya kalau iya. Efisiensi waktunya itu misalnya kayak SMAW itu kan rendah tuh ya, di bawah 50% nih. Kalau SAW dia Di atas 50. segitu-gitu dia. Oh, kayaknya. Coba. Cek dulu catatannya. Apa tadi di? Duty cycle. Lisensi. Ya, waktunya apa? Iya. Oh, ini apa? Recycle-nya pekerjaannya mungkin bisa berapa lama lah ya? Karena pekerjaannya cepat juga cara pekerjaannya. Terus yang lain apa? Dud, Rehan. Rehan. Kaca kelasnya itu ada tidak Pak? Cacat kelas Kelasnya ada. ada. Seperti di slide berikut ini. Dari mana? Lewat tuh. Kelewatan. Ya. Jenis-jenis cacat lah, aku perhatikan lah, aku kau main HP. Nih, cacat kelasnya, porosity, sputter, chunky, undercut, crack, Aduh, Crackers. underbill, slide joint, kalau discussion. penyebabnya kenapa boleh dijelaskan? Penyebabnya? Bang Raji, underfill itu apa sih? Apa? Underfill. Underfill, itu kayak lasen yang terlalu dalam.
ujung sampai apa? Oh jadi Kayak- sinarnya tembus ke dalam Iya. dalam gitu. Jadi ada bekas gitu ya. Isinya terlalu bawah. Feel Pak. Under di bawah. Feel. Ya, sih. Biasanya di bawah. Terlalu rendah. Ini tadi tuh kok nanya ini ya? Jenis logam ya? Digo. Iya, logam apa aja yang bisa dipakai? Ini Jadi ada alloy Steel. Stainless. Stainless steel. Berarti nggak bisa yang tebal gitu ya? bisa kalau di EBW ini maksimum yang terjadi itu 10 cm atau 100 mili. Itu nih, tebal. 100 mili. Tebal kan? Alloy steel, stainless steel, aluminium, nikel, berarti alloy steel itu isi. Alloy itu sebetulnya Campur. Iya, aluminium itu cuy. nah yang lain nggak ada yang tanyakan lagi? Tanya lagi dong, ayo. Ayo, tanya. Pertanyaan lu apa? Kan udah dijawab tadi sama si Raji. Next. Hah? Oke, ini ada kelebihan dan kekurangan. Lewat ya. Kelebihan dan kekurangan elektron welding. Single lulus penguasaan senti tebal. Single mati komponen mempertahankan vakum. Rendah distorsi. Kontaminasi rendah dalam ruangan hampa. Well zona sempit. Zona yang terkena panas sempit. Berapa logam las dari beberapa logam tidak menggunakan logam pengisi seperti root. Yang terakhir, kekurangan elektron beam welding mengeluarkan sangat banyak dikeluarkan karena peralatan yang digunakan EBW sangat mahal. Yang kedua, komponen yang dilas terbatas. Jika benda kerja terlalu besar tidak akan bisa dilas. Yang ketiga, membutuhkan operator yang ahli dan berpengalaman untuk menggunakan alat-alat ini. Mati. Udah. Yang keempat, membutuhkan standar keselamatan yang tinggi karena terdapat radiasi sinar X dan radiasi sinar. Ini akan selalu ada saat proses pembahasan. Jadi APD itu penting ya. Bang, tanya nih bang. Nah, Ini kalau pengawasan ini ada shielding glassnya nggak atau pelindungnya lah semacam itu? nggak ada. Jadi dia karena mungkin udah di vakum ya? Ya udah di dalam vakum itu Jadi nggak nggak ada udara bebas mengganggu ya? Ya. Oh, oke. Terus yang lain Ada selek nggak ultra? nggak ada. Tapi kenapa bisa porosity itu? Padahal kan di dalam vakum. Mungkin karena vakumnya kurang ngevakum. Apa jangan? Karena mungkin ada apa? Udara dari luar yang masuk bisa dari vakum ya. Ya, karena Bocoran ya. mungkin karena bocoran juga. Bocoran. Salah satu faktor utamanya. Dan tergantung Oh iya. operatornya juga kan. Oke. Nih, mulai lagi boleh? Ya. Ada Ini kenapa harus di vakum? Apa? supaya elektron beamnya dapat terkonsentrasi dengan baik. Karena sistem kerjanya seperti itu, Bang. Oke, Bang. Ya bang. Sorry Jun. Itu kan membutuhkan standar keselamatan yang tinggi kan? Ya. Radiasi sinar X. Nah kalau sinar X-nya itu terkena tubuh apa efeknya? Sebelah. Gitu. Ya, Sinar X. sinar X yang kena tubuh. Kayak mana mau kena tubuh, Bang? Kan dia dalam vakum, Bang. Maksudnya tidak boleh sembrono. Oh. Apa efek samping radiasi sinar X? Kalau Kalau terpapar secara terus-menerus mungkin bisa berakibat antara mungkin yang paling kebutaan itu kebutaan mandul.
Bisa dong. Sama aja kayak RGTW yang warna merah itu apa? Oh, berarti kayak Warna merah. Sinar ini ya, sinar apa? Gamma ya? Sinar gamma radiografik. Terus gak ada lagi. Ren, kau foto-fotonya Ren. Tag dulu Ren. Bang Aren, ini bukan sisi foto Bang Aren. Gak ada Ren. Biar ada sesi dokumentasi. Iya. Udah gak ada lagi ya? Dalam proses pelatihan pakailah sedang 2 titik paling tiga. Saya tembus tuh kan. Ya. Itu kenalnya itu penanda kejadian kena atau sampai kena vakumnya. Coba kita ini kan mesinnya otomatis, jadi itu pasti sudah diperhitungkan dengan baik sebelum kita melakukan pemalasan. Jadi berapa lama dia bakal gerak ke samping sampai ke ujungnya. Ngerti? Jadi makanya di sini kan ada kayak kesalahan mesinnya kan kayak ada error gitu. Tiba-tiba terputus vakum. Ya itulah kenapa harus terjadi underfill. dan mengapa membutuhkan operator yang ahli dan berpengalaman dalam menggunakan alat ini? Jadi ada ini nggak loh, kayak sertifikat gitu kan? Ada bang. 3G berapa G? Gak tahu itu bang. Itu gak tahu kita bang. Yo, jadi nggak usah kriteria welder Dubai. Kedua sertifikat. Udah. Nggak men. Daus, kau mau naik apa Daus? Ngomong apa kau? Udah nggak ada lagi ya? Gue belajar. Ini kalau mas kaca ini. Hah? Mas kaca? Lihat kan? Kata-katanya kecil kan? Tolong nggak baca kata-katanya. Bibi, baca dulu kata-kata Bibi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila belum sempurna, karena jika yang sempurna mungkin saat kita Hah? Ulang. Belum baca ya? Udah belum? Oke, 1, 2, 3. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila belum sempurna, karena jika ada yang sempurna mungkin saat kita masih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.